Ini mungkin yang terbaik, saya harus akui, walaupun saya bukan fans MU ya, tapi ini buat saya yang terbaik karena tidak hanya dampaknya terhadap timnya, tidak hanya dampaknya kepada klubnya, tapi dampaknya kepada negaranya. Waktu itu kalau di 2009 di cover seorang Messi sama Ji Sung Pak, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin yang jadi juara back to back 2008 dan 2009 bagi MU. Bayangkan, Ipswich mengalahkan Tottenham Hotspur. Yang bikin gue banget. Wih, kan tadi kita udah bilang Pak yang kita suka. Kalau dari Bapak sendiri kalau harus pilih itu, satu Pak. Ya, di kamu. antara all the lane. Keisuke kan maksudnya? Iya. Keisuke kan? Iya. Keisukenya kan? Cake susu keju. Iya betul. Guys, apa kabar? Weh. Ngeliatin apa sih, sibuk banget? Happy birthday. Iya. Happy birthday lo. Makasih ya. Iya. Bisa Ini yang tadi kebetulan. nyerpresin gue di luar juga kan? Iya. Hari ini tuh katanya kita mau bahas tentang pemain Asia ya? Iya, pemain sepak bola Asia yang berkaca di Eropa. Iya, di betul. 5 liga top Eropa. Iya, karena banyak banget kan sekarang. Banyak. Bangga nggak? Bangga? Bangga sih sebagai Representatif serumpun. Asia ya. Iya, Iya, bangga banget. Apalagi sekarang nggak cuma pemainnya, sebenarnya timnas Asia juga kayak kemarin di Piala Dunia udah memberikan perlawanan. Arab. tuh. Benar. Menang lawan Argentina. Walaupun Iya. habis itu Walaupun habis itu babak belur juga. iya, Korea sama Jepang tuh melaju lumayan jauh walaupun juga habis itu gugur juga di Iya knockout. benar. Tapi maksudnya nontonnya tuh kita juga enjoy gitu Betul, ya nggak betul. sih? Karena Asianya udah jago-jago ya. Aslinya jago-jago bener. Iya. Tapi Dulu kayaknya kan pelengkap nggak rasanya sekarang kan. doang tahu pemain Asia jago-jago. Iya kan? Masa sih? Emang nggak sekarang ini dong? Masa sih? Masa? Kan udah kasih infonya ya. Kayak dari dulu banyak yang jago tahu. Betul. Tapi kenapa nggak se-hype sekarang gitu? Mungkin Apa karena karena gue dulu masih kecil waktu dulu ya? Iya. atau ada yang Kan belum masih lahir. bayi. Betul, Iya. ada Kan yang belum lahir. So tau nih Rehan nih. Iya kan Selamat belum ulang tahun. lahir. Kasih. Bagus, Iya. boom slide. Gurunya lama ya? Kita udah habis Karena nih puasa bahasnya. nih. Aduh. Nunggu imsak. ini dia. Iya. Selamat Halo Pak, pagi Pak. Sebentar, saya lihat ada yang beda ini. Kenapa, Di ruangan Pak? ini. Apa kira-kira yang beda ya? Apa, Pak? Oh iya. Iya, Pak. Bukan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, emang saya apa? Kamu apa? Enggak, ada yang beda di ruangan ini. Enggak ada dia dengan buku madilognya. Oh iya. Itu yang membuat saya nggak mau Iya ngajar sih. kalau nggak ada Jangan dia dong, Pak. pakai Iya, buku iya. deh. Nah ini baru saya mulai harinya. Ah. Selamat Oke. pagi semua. Pagi, Selamat Pak. Pak. Saya duduk ya. Silakan. Boleh. Kamu dari negara mana? Republik Klaten saya, Pak. Republik Klaten gitu. Ya, apa kita mau topiknya kamu hari ini mau bahas soal apa anak-anak? Ini Pak, pemain sepak bola legenda yang dari Asia, Pak. Asia tapi melegenda di Eropa. Iya, Betul. legenda Di Kok tahu, Amerika. Pak? dunia. Ada namanya Mitoma. Iya. Eh, Baru kepikiran tadi. Iya. Harus keluar cepet-cepet. Kalau enggak, lupa. Ini contohnya dua legenda Asia yang melegenda di Eropa kan? Iya. 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 HM-nya apa? Kamu siapa namanya? Aku Saya- takut sama kamu loh. Apaan sih, Aku Pak? digigit. Apa sih, Pak? Emang saya sejenis Takut. takut. Loh, yang lama mana itu? Siapa namanya? Dazuf mana? Oh, lagi Nah ini nge-host, Pak. Dia Bapak, nge-host. ini Dazuf, ini abis operasi di Korea. Kamu melegenda di Eropa jadi begini. Kamu siapa namanya? Kemarin Dasu saya, the fuck gitu. Kayak orang kota kamu ngomongnya. Jaksel Pak, yo please. Nggak mantep, nggak mantep inilah. Ya banyak lah nama-nama pemain bola yang melegenda di Eropa, tapi dari Asia gitu. Kita kan bahas ya, Iya, satu-satu ya. Boleh, Pak. Ya, siap-siap Boleh, ya. Oke, kita mulai langsung langsung ada fotonya. Wih. Ya kan? Ini seolah-olah saya yang nyiapin. Iya, tapi soalnya tadi si Kenapa? Rehan bilang Kenapa? kalau gini Pak. Saya harus dengerin. Masa dia bilang katanya ada kok pemain-pemain Asia lah. Ada pemain Asia. Pemain Asia. Ada pemain-pemain Pemain Asia yang dulu-dulu tuh juga udah jago-jago. Oh banget, betul. Itu bener dia Pak. Kamu ngebantu dia, jadi Ya. kamu dapat 10 poin. Makasih Pak. Loh, saya gunanya apa? Ngebantu dia. Oh, iya. Jadi tambah pinter, ya Iya, kan? iya. Pahala. Oke, ini banyak sekali paling nggak ada 6 pemain sepak bola legendaris dari Asia yang mungkin kalian waktu masih kecil, kita masih kecil ya. Oh iya. Kita kali Pak. Dia sudah melegenda. Kita akan mulai dari yang pertama, silakan. Nah ini ini buat saya salah satu yang terbaik. Mungkin yang terbaik. Iya. Ini mungkin yang terbaik. Saya harus akui, walaupun saya bukan fans MU ya, tapi ini buat saya yang terbaik karena tidak hanya dampaknya terhadap timnya,
tidak hanya dampaknya kepada klubnya, tapi dampaknya kepada negaranya. Bagaimana dia benar-benar membawa Korea Selatan masuk ke dalam salah satu pembicaraan dunia, puncaknya di 2002 saat Korea menjadi tuan rumah World Cup juga. Dan ya, Pak Jisung atau Jisung Park memberikan segalanya di atas lapangan dan juga di luar lapangan. Dan ya, kita lihat kalau statistiknya, ini sebenarnya kalian bisa Google ya, jadi kalian nggak usah malas-malas banget. Iya, Pak. Ini bisa 318 match, 45 gol. Dia bukan striker, tapi gacor. Wow. Ya kan? Di timnas juga. Dia 11 tahun menjadi punggawa di tim julukan Korea Selatan. Taeguk Warrior. Bahasa Indonesianya aja. Oh. Negeri gingseng. Itu dia betul. Teguk-teguk. Kayaknya yang bener Kayaknya saya bener. Bener gingseng. Iya. Teguk Warrior. Teguk Warrior. Teguk Warrior. Teguk gingseng. Teguk gingseng. Apa sih? Lagi Taeguk apa puasa. Taeguk? Kurangi 10 poin. Iya, Ramadan nih. Iya, Ramadan nih. Lihat Gar. Premier Udah, League-nya. Pak. Makasih, Pak ya. Nah kan lebih terang kalau begini. Nah kan lebih seru. 4 kali Premier League nih. 1 kali Liga Champion. Bahkan Jago. di 2009-nya, nah ini nih. Ini kan sebenarnya 2009 nih, bukan 2008. Iya. Ini nyari fotonya. gambar salah nih. Nah ini 2008 ini. Nah ini waktu itu kalau di 2009 di cover seorang Messi sama Jisung Park, mungkin ceritanya akan berbeda. Iya, Mungkin yang jadi juara back to back 2008 dan 2009 bagi MU. Ya, Anda sebagai fans setuju ya? Setuju, Pak. Iya, sayang kata Ferguson juga kan, dia tidak mengcover seorang Messi sehingga di 2009 dia membabi bur. Jadi Utama. satu kali FIFA World Cup juga di 2008. Nah, itu dia. Di 2008 ini MU yang bajunya keren itu lagi menggila. Dan nggak cuma di itu, dia sempat di PSV juga, di Eredivisie. Dan juga ini, semifinal World Cup. Gokil. Ya kan, 2002 jadi tuan rumah. Jepang aja nggak bisa begitu. Korea Selatan. Walaupun banyak yang mengatakan ya, saat menghadapi Italia, ada ya kecurangan-kecurangan di balik itu. Cuman ya, Pak Jisung bersama An Jung Hwan dan kawan-kawan menjadi cerita yang berbeda lah di Korea Selatan, dan tetap dia adalah salah satu legenda dari Asia dan sulit, ini adalah satu pemain yang sulit untuk dibenci. Kayaknya dia kayak Ronaldinho. Nggak ada yang bisa benci sama Pak Jisung karena dia baik. Dia orangnya ya seperkenalan saya ya gitu. Wih, akrab. Hah? paling Iya, si paling park emang. Dia kayak baik, paling Jadi humble. di atas paling lapangan parah. tuh dia Si juga paling taman. baik gitu. Baik. Personalitinya luar biasa lah gitu. Jadi ya Pak Jisung buat saya, kenapa saya bilang walaupun saya bukan fans Arsenal, bukan fans MU, Bisa dicuplik tuh ntar. iya. Saya harus katakan dia pemain Asia terbaik sepanjang masa. Next. Tapi kenapa ada pemain itu, Pak? Maaf, Mana? Pak. Maaf. Ada ini siapa ya? Ini Nesta. Iya, karena ini di final 2009, meskipun timnya kalah, tapi tetap menurut Ferguson, dia adalah pemain yang harusnya bisa mengcover seorang Messi. Ini di final 2009, itu di 2008. Ini di Korea Selatan. Pertanyaan bagus, tambah 10 poin. Next. Thank you, Pak. Nah, ini juga. Ini Nakata. Hidetoshi Nakata-san. Yes. Ya. Hai. Di Jepang, dia dari 97 sampai 2006. Tapi puncaknya dia adalah saat dia bermain di Serie A. Di Serie A, dia luar biasa, mendapatkan 1 kali Serie A, Super Copa juga, dan 2 kali Piala AFC 2000 dan juga 2004. Ya, soal Nakata ini seorang midfield yang energik, kreativitas, passingnya juga bagus, menginspirasi pemain-pemain setelahnya, seperti Honda juga. Dia mengatakan sekarang terinspirasi oleh Nakata. Jadi ya jelas, dia merupakan salah satu pemain yang di eranya menjadi pembeda, di eranya menjadi seorang pemain yang benar-benar memberikan warna tersendiri, sehingga orang pun nggak percaya dia itu dari Asia kalau nggak sebut namanya Nakata. Karena cara bermain, lihat fisikalitasnya. Ini siapa? Jankulovski bukan sih? Bukan ya? Ini berhadapan dengan pemain Kroasia aja nggak kalah fisik gitu. Jadi, Iya, bener-bener. ya kan? Itu bukannya Modric ya? Bukan Bukan. dong. Mirip banget. Style Kamu ininya. Modric mirip. Ini bukan. Saya mirip Modric. Kurangin, Pak. Poinnya, Pak. Ah, kurang. Iya, Pak. Iya, kamu Kurangnya 50 ya sekalian Pak biar ntar boleh, nggak usah. boleh, Jadi boleh, langsung aja rekap sekarang, Pak. Ya udah. Ya, jadi ini Nakata adalah salah satu pemain juga yang menjadi pilar terbaik Asia, tapi nggak cuma di Asia, tapi di Eropa dia melegenda gitu ya. Next. Oh, Nah, ini ini. namanya sponsor ya, Pak? Ini betul. Keisuke kan maksudnya? Iya. Keisuke kan? Iya. Keisukenya kan? Cake susu keju. Iya betul. 100 poin. Itu karena bagus banget. Itu bagus Cake banget. susu keju. Cake susu keju. Mereknya Honda. Ya, ini juga pemain yang mengaku terinspirasi dari Nakata juga, pemain yang luar biasa, dan saat ini menjadi pelatih juga. Dia di saat dia menjadi pemain 417 laga,
87 gol. Ini juga sama, bukan striker tapi gacor juga. Di Jepang 10 tahun 37 gol, 23 assist, sangat moncer dan nah dia lama di Asia, di Rusia dan juga di Italia, ini gelar-gelarnya. Dan secara individu, nah ini dia pemain terbaik Jepang 2010, terbaik Asia, Asia. 2013. Jadi ya jelas ini pemain yang memiliki free kick yang luar biasa juga. Iya. Harusnya ada nama Nakamura di sini. Nakamura juga pemain yang luar biasa, free kick-nya pernah bikin gol ke gawang MU di Putri Iya, Celtic. betul, Pak. Jadi ini pemain yang banyak sekali sebenarnya kalau kita bicara soal pemain Asia ya. Mungkin kamu semua bertiga punya masing-masing apa ya ide-ide siapa yang terbaik. Itu saya akan menjadikan PR, nanti kan bikin clipping satu-satu ya Waduh. pemain Asia Siapa? Iya, Pak. terbaik di minggu depan kumpulin ya. Iya, Pak. Clipping zaman Clippingnya dulu, tuh, Pak. buset. Emang apa sekarang? Emang sekarang apa? Kalah, Pak. Oh, Iya, bunyi F ya? Kanva gitu Pak, Kalah, Kanva. Iya. Kanal, Pre. Tua. Kipling. Clipping. Udah nggak ada ya? Clipping. Nggak Ada, ada, Pak. Pak. Jadi tas sekarang, Pak. Oh iya. Kipling gitu. Yang ada monyet ya? Yang ada monyetnya. Iya, betul, Pak. Naik aja lah. Iya. Neck. Nah ini sebagai saudara, karena nama saya kan Aldi. Nah, Iya. Aldi itu Aljaber. Oh. Nah, ini Sami Zain. Bukan. Ini Sami Aljaber. Ini juga pemain yang luar biasa. Striker dia. Striker Arab Saudi. Ini legendaris. Kenapa sih bilang legendaris? Banyak anak-anak yang berketurunan Arab waktu kecil kalau lagi main bola-bolaan pengennya jadi Sami Aljaber. Bapak juga? termasuk ya? Kalau saya waktu kecil lebih mirip ke Eto'o. Cuma Sami Aljaber. Saya lebih mirip ke Eto'o-nya. Cuman ya ini juga salah satu striker yang luar biasa. Dia di Hilal mainnya, Al Hilal. Walaupun hanya dicari saat sebelum Ramadan, tapi ya Hilal kan Hilalnya. dong. Iya dong. Iya, benar. Kemarin agak lama tuh, Pak. Betul. Nah ini dia di Saudi luar biasa juga dengan raihan 173 gol. Wajar striker, tapi ya betul-betul dia adalah striker yang nggak kalah dibandingkan dengan striker luar dan juga menghadapi back-back luar seperti Abelda dari Spanyol juga luar biasa, dia nggak kalah. Dan ini dia raihan individunya luar biasa, 2 kali Saudi Pro League top scorer tahun 89-90 dan juga 92-93. Udah lahir kalian? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum ya. Masih berupa angan-angan. Nah ini, di trofi juga 5 kali Saudi Pro League, 1 kali Liga Champions dan juga 1 kali Piala AFC, Piala Asia AFC. Dan ini dia di timnas Saudi di 2092 sampai 2006. Hah, sebentar. Kayaknya 2008 dia masih main deh waktu dibantai Jerman yang 8-0. Saya lupa, kayaknya enggak. Jadi ya, itulah saya tiba-tiba ingat aja. Cuman ini menjadi pemain yang menjadi apa ya? Icon di timnas Saudi sehingga saat ini juga di saat Liga Saudi saat ini menjadi meroket banget sejak kedatangan bintang-bintang besar seperti Ronaldo dan kawan-kawan. Jadi ya jelas kalau tadi dimasukkan nama Sami Aljaber sebagai salah satu pemain yang melegenda di Asia, tentu saya harus katakan saya setuju sekali. Kalau gitu next. Ini kalau kamu ada yang mau nanya, nanti aja ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah ini juga tim Kahil. Iya, Pak. Ini Iya, Pak. bagi fans Premier League seperti kamu. Kamu fans apa sih kalau boleh tahu? AS Roma, Pak. Itali? Iya. Roma? Iya. Yang Tua nela- banget deh, Pak. Dia, Pak, tua. Satu tua kok yang nelangsa. Kasian. Everton gitu loh. Everton. Iya kan? Iya, Biar lebih Pak, relate boleh. kita. Ini pemain yang sangat amat memorable. Khususnya bagi saya, apalagi di tahun 2010-an. Karena dia punya heading ability atau Iya, Pak. kemampuan sundul yang luar biasa. Dan kalau diperhatikan, pemain dari Australia ini sebenarnya nggak begitu tinggi badannya. Nggak begitu menjulang. Mungkin Cahill, cuman Saya kira selesai. dengan dia ini sebenarnya kurang segame lagi di Everton-nya ya atau di karir karena Biar genap ya, Pak. ganjil Iya. nggak enak 599 kan golnya pas tuh 150 Iya, iya. ininya nih ini saya Iya, ada keganggu nih beratus. 599 aduh nah ini kan kalau di timnas padahal nggak apa-apa ya Iya, Pak, kurang- bebas dong ya iya, kurang fokus, Iya, Bapak, iya. kayaknya. Iya maaf nah ini dia tim Cahill dia supporter Shield ini waktu di New York Red Bulls dan 1 kali Piala Asia di AFC 2015 saat Australia udah gabung ke AFC. AFC. Nah, ini mungkin yang belum banyak dibicarakan adalah saat dia di Everton. Waktu dia di Everton itu, sebenarnya dia waktu join pertama karir senior itu di Millwall. Kita tahulah, Millwall itu tim yang keras, yang defending minded, tapi dia bisa bikin 50 gol sepanjang karir dia di Millwall. Dia pindah ke Everton, dia bikin 50-an gol juga. Jadi adalah di Millwall itu walaupun dengan tim yang biasa aja, tapi dia bisa bikin konsisten 50 gol, tapi di Everton dengan tim yang lebih baik, dengan Duncan Ferguson, dengan Mikel Arteta, dengan Steven Pienaar, dengan ya Tim Howard di kiper. Itu 2010 Evertonnya David Moyes memorable banget dan dia adalah salah satu pemain yang menjadi pilar penting bagi Everton dan dia dari Australia. Iya, Pak. Iya. Dia dari Australia gitu. Bahkan orang banyak yang nggak tahu kalau
dia Asia ya karena bahasanya sama-sama Inggris, mukanya ya kurang lebih ya orang bule lah gitu kan. Iya. Dan ya seperti dulu ada siapa aja legenda Australia? Viduka, Bresciano, tim- Matt Ryan. Ya mungkin itu aja ya. Banyak cukup banyak ya. dikit tapi ya Pak ya Iya sebetulnya. betul. Jadi ya buat saya tersetuju. Ini tim Cahill saya setuju banget. Dia adalah legenda dan pemain yang luar biasa baik di timnas maupun di klub dan sempat ke Amerika juga dia ke MLS. Iya. Itu apa namanya ke timnya Thierry Henry di New York Red Bulls dan sekarang dia aktif sebagai pandit. Pembicara pandit dan cukup keras saat berseberangan pendapat dengan seorang Roy Keane. Jadi ya saya suka dengan pendapat dan juga pandangan dari seorang tim Cahill. Atau dia mau bikin tim sendiri ya? Timnya namanya apa Pak? Tim Cahill. Cahill. Iya. Bagus. Bapak tim Cahill apa tim bubur gak diaduk? Beda. Beda-beda Itu pertanyaan yang memecah belah bangsa. Polarisasi itu. Iya, iya. Diaduk saya. Wah, dijawab. Next. Oh ini sebenarnya segini TV-nya ya? Saya pikir segini doang. Gitu. Nah ini jagoan saya. Ini jagoan saya. Ini dari Park Ji-sung itu kalau secara pengamat gitu ya, mungkin itu terbaik. Cuman kalau individu, ini. Iran punya top scorer FIFA sepanjang masa. Ini orangnya. Baru dikalahkan di 2021 saat Ronaldo nyalip dan di 2024 saat Messi nyalip. Sebelum itu, orang ini loh orangnya, Wonge, yang menjadi top scorer sepanjang masa di FIFA World Cup. Wow! Ini orangnya. Timnasnya salah tuh, Pak. Iran, bener. Itu. Timnasnya Australia Pak. Iran, aman. Salah saya, Pak. Kacau, Gak apa-apa. Kamu udah effort bikin. Kamu mempecahkan ini saya, Pak. Jadi salah kamu. Udah kayak pemerintah, saya salah mulu. Weh. Emang salah pemerintah apa? Iya. Nggak tahu kalau di Australia tuh kan kadang Oh. beda gitu loh. Soalnya dia udah lama tinggal di Australia Pak, jadi Betul, nggak Pak. Serius? Kebetulan saya koala. Oh, kok hitam? Apa? Kok hitam? Kok ini kok hitam? Saya mau nyebut tapi bahasa nanti jadi rasis Pak. Oh, tidak perlu rasis. Next. Bahasa apa tadi kan? Lupa jadinya. Ini Ini dia. masih Pak. Alida ini Alida. dari timnas Iran. Iran kan ya salah satu reguler di World Cup juga. Memiliki jam terbang yang juga cukup banyak. Memiliki jumlah pertandingan yang juga cukup banyak. Tapi Alidai datang sebagai individu striker yang luar biasa. Goal getter yang luar biasa. Nama yang pada akhirnya orang waktu saya pernah siaran untuk di event negara gitu ya, Wes. saya sempat kaget, kok ada nama Ali Dai? Siapa ini? Akhirnya saya pelajari. Ternyata dia adalah seorang penyerang yang moncer sekali di Iran. Ini loh, Iran, kecuali kayak Jepang, kayak Iya, Korsel. Korsel. Itu kan negara-negara yang emang menyerang gitu. Tapi Iran ini adalah tim yang defending minded, tapi luar biasa. Dan dia adalah pemain yang pernah bermain di tim sebesar raksasa Bavaria, Bayern yaitu Munchen. Bayern Munchen. Dan pernah menjadi juara, menjadi Deutsche Meister di satu kali di 98-99, DFB Pokal juga di tahun yang sama, dan satu kali Piala Super Iran di 2005. Cuma kan gelar kan biasa, satu aja kan gelar kan, nggak begitu banyak. Tapi individunya, nah ini dia, pencetak gol terbanyak sepanjang masa, nggak cuma AFC. Oh ini kalau Piala Asia dengan 14 gol satu musim, betul. Tapi kalau sepanjang masanya, tadi seperti saya katakan, dia menjadi top scorer sepanjang masa FIFA sebelum Ronaldo mengalahkan di 2021 dan Messi mengalahkan di 2024. Nggak dengerin kamu semua ya. Nah. Next kalau begitu. Oke, Pak. Wow. Nah itu dia. Kelar, Pak. Jadi Itu ada legend tuh ya, Pak. Ini Legend legend. banget, Pak. Kalau boleh milih kamu, mau milih dua siapa aja? Aku suka Park, soalnya aku juga suka, kan dia punya restoran tuh Pak di SCBD Pak. Betul. Iya, jadi aku suka Itu punya dia, si betul. Mr. Park, betul, Pak. Betul. Walaupun yang namanya Park, cuma dia sih pasti ya. Satu lagi siapa? Senyumnya mungkin Aku Nakata suka ya? Park Ji-sung. Oh, Pak Jisung. Iya. Kalau kamu? Saya Jisung Park sama Senayan Park. Boleh. Itu sama gue tuh. Boleh. Kamu? Saya Toshi Nakata Pak sama Honda. Ada apa sama Yamaha? Tuh, kamu nggak boleh gitu. Soalnya dia suka Suzuki? MotoGP Pak. Oh iya. Kita bola Pak. Aprilia. Iya, ya? itu Pak. Oke. Selamat ulang tahun, Nat. Makasih. Oh, kamu ulang tahun ya? Aduh, nanti lah. Saya kasih kado ya. Nih, oke kalau gitu terima kasih teman-teman, anak-anak, kecintaanku, kesayanganku. Tadi penjelasan dari Bapak dan jangan lupa kerjakan PDF-nya. Saya sudah ganti-ganti. Nah, yang Nggak, ini saya yang clipping. update dong, Pak. Ya, PDF-nya minggu depan
email ke saya kecuali kamu WhatsApp aja nanti Oke, ya. Pak. Oke, kalau gitu silakan. Siapa tuh ada punya pertanyaan? Tapi kalau kan tadi kita udah bilang Pak yang kita suka. Kalau dari Bapak sendiri kalau harus pilih Nah, satu itu, di Pak. Ya, kamu. antara all the ladies. Cepet banget belum Selamat selesai ulang tahun ya, nanya. Pak. Saya Alidai sama Jisung Park. Saya Alidai sama Jisung Park. Karena apa yang diberikan bagi Alidai dan juga Jisung Park ke negaranya luar biasa. Oh, jadi impact-nya tuh bukan Impact-nya cuma bukan dari di atas lapangan atau di klub aja ya, Pak? Betul. Sampai ke negaranya Karena ya. nggak mudah. Siapa namanya? Amanda, Kurang Pak. nyaman, Pak. Nggak usah dekat. maju-maju, Pak. Biar lebih. Saya terlalu risih ini. Kamu pergi sana. Karena nggak mudah bagi pemain-pemain Asia ini untuk tembus ke Eropa, khususnya ke Premier League. Level atau peringkat di negaranya itu mempengaruhi boleh atau enggak pemain-pemain dari negara tersebut untuk bermain di liga tersebut. Contoh Premier League. Kalau Jerman ini sedikit lebih luas. That's why kita sering banget lihat pemain Asia di Bundesliga di Jerman. Tapi kalau Premier League contohnya itu mengikuti peringkat di FIFA. Pernah hanya peringkat 100, pernah hanya peringkat 70, dan sekarang hanya peringkat 50. Di mana saat ini hanya Korsel, Jepang, dan Iran. Jadi semoga Indonesia ya Amin. segera masuk Betul, ke Pak. liga atau peringkat yang lebih atas sesuai dengan target dari Pak Erik 2045, Indonesia peringkat 45 di Amin. FIFA. Kok aminnya gitu? Amin, Pak. Amin. Amin. Amin begini, amin. Iya, amin gini. Ya udah, ya bebas lah amin dia gitu. Iya. Ya. Maksud? Maksud? Ya kan bebas aminnya kan, mau Iya. begini, mau gimana, Iya, mau amin. begitu. Oke. Iya. Jadi gitu ya, jadi berpengaruh kepada kemampuan negara ini untuk bisa bertanding semakin semaksimal mungkin. Hasilnya itu bisa mempengaruhi pemain-pemainnya bisa tanding di Eropa. Gitu. Keren tuh, Pak. Ngomong Liga Inggris saya juga mau nanya, Pak. Boleh? Kalau Justin Hubner sama Nathan Chow gitu, Betul. Pak, kok bisa main, Pak? Karena Kan mereka Indonesia lahir dari piramida sepak bola Eropa. nih. Oh. Betul. Jadi lebih dulu mana nih? Mereka main untuk di Indonesianya, piramida sepak bola Indonesianya, atau udah ada di piramida sepak bola Eropa duluan? Kan lebih ke Eropa Eropa duluan duluan. kan? Oh, makanya Baru bisa. mereka join dengan atau bernaturalisasi dengan Indonesia. Seperti itu. Pertanyaan bagus kamu. Oh, iya. Jadi mereka lahir dari piramida sepak bola Eropa. That's why mereka bisa menembus tim-tim top Eropa. Termasuk nanti kalau misalnya bahkan saat Hubner atau si siapa namanya tuh? Bagot. Bagot waktu di Ipswich, Oh, iya. itu kalau di Ipswich naik dia menjadi main boleh. Oh. Karena di home iya. ground hitungannya. Oh, contohnya home ground. Home ground, betul sekali. Karena pemain home ground itu tidak peduli dia mau dari negara mana gitu. Yang penting dia home ground, udah 3 atau 5 tahun besar dari akademi, itu boleh main di Ipswich. Namun sayang dipinjamkan ke tim lain sehingga dia tidak bisa main untuk di Premier League. Bayangkan, Oke. Ipswich mengalahkan Tottenham Hotspur. Ih. Yang bikin gol Bagot. Ih. Wih, keren Pecah. banget, Pak. Gitu. Oh, Jadi begitu. Ah, tapi nggak heran kalau Spurs mah, Pak. Ya makanya kan yang fakta saya Oh, mah iya. fakta Iya, aja. iya, Bisa kejadian aja. Betul, udah kejadian, udah Realistis kejadian, ya, udah betul. kejadian. Ngegolin. Iya, ngegolin gitu. Jadi begitu. Ya, tapi nih Pak, Boleh, Pak? Selain- Dek. Iya, kayak bapak abisnya. iya. Jadi gini di Bu Andi ya. Karena pengen nanya di telak terus. Ya maaf. Iya, oke. Jadi gini Aldi. Anjir. Songong, Pak. Berani. Maaf, Iya, boleh. kebiasaan, Pak. Iya. Selain peringkat sepak bola di Asia nih, Pak. Kira-kira apa sih, Pak, yang harus ditawarkan oleh pemain sepak bola dari Asia supaya bisa berkarir di Eropa gitu? Yang harus dimiliki lah, bekal-bekalnya apa aja? Eksepsionalitas. Jadi bahwa tidak mudah bagi pemain Asia ini untuk nembus, terutama dari segi fisik. Karena rata-rata tinggi badan, besar. Kalau nanti kamu mengikuti, nanti kamu lulus dari SMA ini, kamu masuk kuliah sport science, kamu akan belajar soal bagaimana struktur tubuh dari Asia ini ya memang lebih sedikit kecil dibandingkan dengan Eropa. Masa otot, masa tulang itu juga sedikit berbeda. Tapi kalau segi kemampuan, contoh VO2 max. Nah, ini yang nonton atau yang kalian juga nanti harus tahu soal VO2 max. Bagaimana jantung atau paru-paru bisa meresap oksigen sebanyak mungkin. Itu Asia nggak kalah dibandingkan Eropa. Oh. Secara fisik, Asia nggak kalah sama Eropa. That's why pemain ini dijuluki apa? Trilang Spark. Itu dia. Wow. Dianggap paru-parunya ada 3. Karena emang kayak nggak pakai jantung, nggak pakai napas, nggak pakai paru-paru kalau main seolah-olah. Karena nggak ada capeknya, selalu berlari, selalu mengcover orang. Karena itu saya bilang, VO2 max dari pemain Asia ini luar biasa. Nanti kalau salah satu dari kalian saya doakan masuk ke sport science. Tapi kalau kamu saya sarankan, kayaknya kamu jadi sportcaster aja deh. Gitu ya, Pak? Nggak pernah pengen ini, coba terpikirkan gitu. Nggak kebayang, Nanti kalau kamu lulus dari SMA ini, coba
kayaknya Pikirin itu cocok iya di pertimbangan kayaknya Karena ini kalau cocok. saya suatu saat udah jadi sportcaster, Iya. saya akan berterima kasih sama Harus. Pak Aldi ya. Betul, betul. Nah, jadi begitu ya. Setiap Pemain Asia itu siaran dong, makasih ya. Iya, makasih iya, banget. iya. Setiap minggu. Makanya. Iya. Jadi itu tadi pertanyaan yang bagus. Apa yang ditawarkan eksepsional. Jadi bukan hanya bagus tapi bagus banget. Bukan hanya cepat tapi cepat banget. That's why pemain-pemain Asia yang pada akhirnya bermain di Eropa punya hal yang bisa diingat. Sekarang deh contohnya Kagawa. Terus sekarang siapa lagi pemain Asia? Tomiyasu, Lee Kang-in. Mitoma. Lee Kang-in. Lihat Mitoma luar biasa Iya, bukan di iya, Brighton. iya. Ya, walaupun ketemu bek kanan kita dikantongin ya, cuman Iya. ya punya eksepsionalitas yang luar biasa gitu. Jadi ya perlu banyak hal dan nggak semudah itu juga. Perlu rela untuk gajinya diturunin. Karena saat klub mendatangkan pemain Asia, satu mereka akan mengincar yang namanya marketing value. Kalau ada mendatangkan pemain Jepang, mendatangkan pemain Indonesia, mendatangkan pemain Korea, klub-klub Eropa tahu bahwa engagement dari sosial media itu akan gila. Karena Asia ada penelitiannya juga, kecintaan mereka terhadap sepak bola dan juga pemain-pemainnya itu sulit sekali dibantahkan. Gitu. Jadi kalau mendatangkan pemain Asia, hampir dipastikan engagement di sosial media itu akan meningkat. Itu yang harus disiapkan oleh pemain juga dan harus rela juga kalau pemain ini pengen main abroad. Pilihannya adalah bermain di liga lokalnya dengan gaji yang besar atau bermain di liga asing dengan gaji yang mungkin tidak sebesar di lokal tapi pengalaman dan juga jam terbang dan juga ilmu yang bisa diserap lebih besar seperti itu. Oke. Gitu. Ada lagi pertanyaan anak-anak? Gitu. Ada yang mau nanya soal Tim Cahill mungkin? Kenapa dia punya sundulan yang bagus? Iya Pak, padahal iya, kan Pak. tadi Bapak udah mention kalau postur tubuhnya itu Betul. kan tidak menjulang banget gitu Betul. ya. Kenapa dia bisa pada akhirnya bisa pertanyaannya bagus banget ini. Jadi Tim Cahill ini Karena bapaknya nanya. tadi. ya sebenarnya tuh di skrip soalnya kamu yang nanya harusnya. Masa sih? Untung saya yang baca jadi. Jadi Tim Cahill ini adalah pemain yang sebenarnya kalau bagus itu di corner. Ya, bagus kalau defending set piece atau lagi attacking set piece ini bagus banget dan dia adalah pemain yang punya loncatan tinggi banget. Jadi walaupun secara postur dia lebih tinggi dari Ali Dai sedikit ya di sini ya. Nih. Iya, editannya Itu kan lebih depan. Enggak kirain beneran segitu. Di sumpah jangkung Iya banget dong, dong, Pak. Tinggi banget nih. Ini nggak masuk kamera apa enggak sih masuknya? Iya, Padahal kakinya lucu, doang aja 2 meter. Iya makanya lo, aduh kecil kamu. Jadi ya dia punya lompatan yang tinggi dan positioning yang tepat. Dan dia kalau main bola ini sedikit teknik, sedikit taktis ya. Dia hanya berdiri di tiang satu. Paham tiang satu maksudnya kayak di tiang terdekat. Tiang terdekat, Pak. Tiang terdekat untuk memanggil atau membawa back-back lain menjaga dia, mengcover dia. Saat dia mengcover, ada ruang space dari pemain-pemain lain yang kosong. Itu bisa menjadi space juga untuk pemain lain untuk nyundul. Tapi saat dia dijaga, dia akan mundur sedikit keluar, lalu punya larian dan juga lompatan yang sangat amat presisi dan juga tandukan yang tepat. That's why walaupun nggak begitu tinggi, dia under 180, 178, Pak. 178, good point. Dan tapi dia memiliki ketepatan sampai dipakai sama David Moyes berkali-kali untuk attacking set piece khususnya corner gitu. Jadi itulah mengapa tim Cahill ini punya kemampuan heading ability yang bagus banget gitu. Tapi emang Everton 2010 Piru Barclays, Pak, kata Parah cuy. orang, Pak. Parah Barclays Iya. parah. Jadi cuy lagi. Bagus betul nak. Betul nak. Ya. Leighton Baines udah di situ kan ya, Pak? Betul, itu bisa di Iya. kiri Leon Osman. Iya, Pak. Kiper aja sampai ngegolin Pak Everton. Tim Howard. Tim Iya, Howard. sampai Tim Iya, Howard. betul. Makanya jadi, kok tahu sih? Tahu Bagus, dong. bagus. Saya pikir kamu nontonin Roma doang. Enggak dong. Ya jadi gitu ya teman-teman anak-anak. Ada lagi yang mau ditanyakan karena saya harus mau bukber ini. Oh, iya. Lagi macet soalnya nih Pak, Iya. kalau lagi jam Oh, saya pakai awan. Oh, Saya pakai pakai awan. buruk. Pakai buruk, iya. Iya, awan. Ada awan Clinton. Ada. Arab. Yang ngerti cuma aku sama dirinya. Iya sih. Iya. Nggak kebayang sih, gitu. Bang. Iya, Oke, ya. Pak. Oke, kalau gitu sampai jumpa di kelas minggu depan. Iya, Oke, Pak. Siap, Pak. Kamu kalau ke sekolah mandi sekali-kali ya. Oke, saya pamit dulu ya. Makasih, Pak. Iya, dadah Natasha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Disuruh mandi. Iya, itu tadi bapak yang tadi dulu ada tuh saya nonton Euro, dia ngomong bahasa Indonesia doang di ujung tuh. Siapa tuh? Itu bapak tadi mirip. Oh, yang mirip ya di TV ya? Iya, mirip tuh saya nonton Mola TV itu. Ada ngomong bahasa Inggris terakhir-terakhir Ale. Terus baru dia Iya. ngomong tuh. Dia nggak ngerti kan, Bapaknya orang Arab. Iya. Iya, kayak bukannya tadi kali. Iya. Mirip Mirip doang kayaknya ya. kali. Tadi saya kira yang main di Baja Bajuri tahu. Nah, itu baru dia. Itu baru dia. Semangat banget. Itu baru. Iya, itu dia. Klasik Orang kayak yang nggak klasik ada ya. kita balas Kayaknya- roasting ayo. Ya udah. Gimana kalau kita balik aja nih sekarang nih? Iya nih, sama. Kita mau bukber nih Kita sama mau- anak kelas belah. Oh, ada ya? Sampai bukber kita sekolah jam berapa ya? Ini bukber
bukber kelas sebelah kan ada 2 orang, kita bertiga jadi lebih banyak kita. Betul. Kita Terus kelas sebenarnya lagi 1 ya orangnya. Benar. Itu yang dihukum ya. Oke. Pak? Oh, dihukum. Iya sih lebih ke dihukum. Sebelum itu kita ingetin dulu buat teman-teman Oh, iya. semuanya, jangan lupa untuk nonton episode berikutnya supaya apa? Sekolah kita nggak bubar. Betul, dan juga Gurunya bisa ganti-ganti terus. benar, nggak itu aja. Yaudah teman-teman semuanya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.